Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai hukum-hukum pada logika. Perkenalkan, nama saya Gadis Safiya Putri dan nama saya Dharmasaya Rahmani. Hukum logika itu berperan penting dalam menentukan bagaimana proposisi dapat dianalisis dan dihubungkan satu sama lain. Operatornya sendiri itu ada 3, yaitu and, or, dan. Yang pertama ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan cara mengelompokkan proposisi tidak mempengaruhi hasil akhir dari operasi logika. Contoh yang pertama, disjunksi P or Q or R ekuivalen P or Q or R. Jika P hari ini cerah, Q ada pelangi, R suhu sejuk, P or Q or R artinya hari ini cerah atau ada pelangi atau suhu sejuk. Dua pengelompokan ini menghasilkan hasil yang sama. Cukup salah satu pernyataan yang benar untuk seluruh pernyataan bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, konjungsi P, N, Q, N, R ekuivalen dengan P, N, Q, N, R. Jika P sama dengan hari ini hujan, Q sama dengan Jakarta banjir, R sama dengan lalu lintas macet, P, N, Q, N, R berarti hari ini hujan dan Jakarta banjir dan lalu lintas macet. P, N, Q, N, R berarti hari ini hujan dan Jakarta banjir dan lalu lintas macet. Jadi dua pengelompokan ini menghasilkan hasil yang sama. Semua pernyataan harus benar untuk seluruh pernyataan bernilai benar. Kemudian yang kedua, hukum komutatif. Beliau menyatakan urutan proposisi dalam operasi logika tidak mempengaruhi hasil. Contoh yang pertama yaitu disjunksi P or Q ekuivalen dengan Q or P. Jika P sama dengan hari ini hujan dan Q sama dengan ada banjir, P or Q berarti hari ini hujan atau ada banjir. Q or P berarti ada banjir atau hari ini hujan. Jadi dua pernyataan tersebut memiliki makna yang sama, sehingga hasilnya tetap tidak berubah meskipun urutan proposisinya berbeda. Hukum yang kedua, contoh hukum komutatif yang kedua, konjungsi, yaitu P N I ekuivalen P ekuivalen Q N P. Jika P hari ini panas dan Q banyak debu, maka P S I artinya hari ini panas dan banyak debu. Lalu Q N P artinya banyak debu dan hari ini panas. Dua pernyataan tersebut maknanya sama. Jadi hasilnya tetap tidak berubah meskipun urutan proposisinya dibalik. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum distributif. Hukum distributif menunjukkan bagaimana satu operasi dapat didistribusikan ke dalam operasi lain. Contoh hukum distributif yang pertama, disjunksi terhadap konjungsi P or Q N R ekuivalen dengan P or Q N P or R. Jika P hari ini cerah, Q ada pelangi, R hujan telah reda, P or Q N R artinya hari ini cerah atau ada pelangi dan hujan telah reda. Jika dengan hukum distributif maka menjadi P or Q N P or R artinya hari ini cerah atau ada pelangi dan hari ini cerah atau hujan telah reda. Kemudian contoh hukum distributif yang kedua, konjungsi terhadap disjunksi P N P or P ekuivalen dengan P N P or P N R. Jika P sama dengan saya belajar, P sama dengan saya membaca buku, dan R sama dengan saya menonton video. P N P or R berarti saya belajar dan saya membaca buku atau saya menonton video. Dengan hukum distributif menjadi P N P or R ekuivalen dengan P N P or P N R berarti saya belajar dan saya membaca buku atau saya belajar dan saya menonton video.
Lalu keempat, hukum identitas. Menyatakan menggabungkan proposisi dengan nilai kebenaran tertentu tidak mengubah nilai proposisi tersebut. Contoh hukum identitas adalah disjunksi P or false ekuivalen dengan P. Jika P sama dengan hari ini cerah, maka P or false ekuivalen dengan P menjadi P or false sama dengan hari ini cerah atau salah. Menghasilkan hari ini cerah karena bagian false tidak mempengaruhi nilai kebenaran dari P. Apapun yang digabungkan dengan false dalam disjunksi akan menghasilkan nilai dari proposisi yang pertama. Contoh yang kedua, konjungsi P and true ekuivalen P. Jika P hari ini cerah, maka P and true ekuivalen P menjadi P and true, yang artinya hari ini cerah dan benar. Menghasilkan hari ini cerah karena bagian true tidak mempengaruhi nilai kebenaran dari P. Apapun yang digabungkan dengan true dalam konjungsi akan menghasilkan nilai dari proposisi yang pertama. Kemudian hukum de Morgan. Hukum de Morgan memberikan cara untuk mengekspresikan negasi dari konjungsi dan disjunksi dalam bentuk yang lebih sederhana. Contoh yang pertama, disjunksi not P or Q ekuivalen not P and not Q. Jika P sama dengan sedang hujan dan Q ada pelangi, maka not P or Q artinya tidak sedang hujan atau ada pelangi. Jika dengan hukum de Morgan menjadi P not P or Q ekuivalen not P and not Q, yang artinya tidak sedang hujan dan tidak ada pelangi. Kemudian contoh yang kedua, konjungsi not P and Q ekuivalen dengan not P or not Q. Jika P sama dengan akan panas dan Q sama dengan banyak debu, not P and Q berarti tidak akan panas dan banyak debu. Dengan hukum de Morgan menjadi tidak akan panas atau tidak banyak debu. Dan ini tabel gambaran untuk hukum de Morgan. Apakah ada pertanyaan? Apakah hukum komutatif berlaku untuk semua operator logika? Jadi hukum komutatif hanya berlaku untuk operator logika tertentu seperti and, or, yaitu konjungsi dan disjunksi, tapi operator seperti not atau implikasi itu tidak mempengaruhi hukum komutatif karena hasilnya bergantung pada urutan. Ya, hasilnya bergantung pada urutan. Apakah ada lagi? Mengapa hukum de Morgan penting dalam mengenal matematika dan dalam pemrograman komputer? Hukum de Morgan penting dalam logika matematika dan pemrograman karena ia memungkinkan untuk mengekspresikan logika, mengoptimalkan algoritma, dan mempermudah desain dalam sistem logika. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.